Salam sukacita untuk kita semua, di mana saja kita berada. Tuhan memberkati. Pada hari ini kita akan mengikuti pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Tema yang akan kita bahas yaitu Aku Citra Allah yang Unik. Ini merupakan tema pertama kelas 7 semester pertama. Anak-anakku yang terkasih, setelah mengikuti pelajaran ini, Anda diharapkan mampu menginventarisasikan ciri-ciri yang menjadikan seorang yang disebut unik. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan beserta dampaknya pada tindakan kita sehari-hari. Yang ketiga, Anda harus mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28. Yang keempat, Anda harus mampu menyusun doa tertulis yang mengungkapkan syukur karena diciptakan Allah unik adanya. Nah, bahagian kajian yang akan kita lalui, yang pertama, mengenal keunikan diri. Yang kedua, sikap terhadap keunikan diri. Yang ketiga, manusia sebagai citra Allah yang unik. Untuk membuka pelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan doa. Kita bersatu hati untuk menyampaikan doa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur karena kami dapat hidup sampai saat ini berkat penyelenggaraan dan bimbingan-Mu. Pada saat ini kami akan mempelajari bahwa diri kami ada diciptakan secara unik. Sertailah dalam pertemuan ini dan curahkan Roh Kudus-Mu yang menerangi akal budi kami, supaya kami dapat memahami makna keunikan diri kami, dan pada akhirnya kami dapat mampu menerima keberadaan diri kami, supaya kami dapat melayani sesama kami berdasarkan potensi atau bakat yang kami miliki. Ini semua ya Tuhan demi keluhuran nama-Mu dan keselamatan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bahan kajian yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenal diriku yang unik. Bapak ulangi lagi. Bahan kajian pertama yang akan kita bahas adalah mengenal diriku yang unik. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa orang yang tidak mengenal dirinya tidak mungkin mengenal Allah. Mengenal berarti mengetahui, dan diharapkan setelah mengenal kita juga menerima diri kita. Kita perlu mengenal dan menerima diri dengan segala keunikan yang melekat pada diri kita. Iman Kristiani kita menegaskan bahwa dalam diri kita tidak hanya unik, tetapi bermartabat luhur. Sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Semakin kita menyadari keunikan dan keluhuran martabat diri, maka kita semakin mampu menempatkan diri secara tepat dan benar di tengah-tengah sesama dan terutama di hadapan Tuhan.
Nah, sekarang kita untuk mengenal keunikan diri kita atau keunikan diriku, maka kita diharapkan atau ditugaskan untuk mengisi kolom di dalam tabel ini. Kolom yang pertama adalah kolom fisik, ini fisik. Kolom yang kedua adalah sifat yang baik. Kolom yang ketiga adalah bakat atau kemampuan. Kolom yang keempat yaitu pengalaman yang menggembirakan. Di kolom fisik Anda mengisi semua keadaan fisik Anda yang Anda miliki, di semua fisik yang Anda miliki. Misalnya kaki, tangan, mata, dan sebagainya. Kolom yang kedua Anda mengisi sifat-sifat baik yang Anda miliki. Ini Anda isi di sini. Kolom yang ketiga kemampuan atau bakat yang Anda miliki. Misalnya bakat olahraga, main gitar, bakat menyanyi, bakat matematik atau sebagainya dan sebagainya. Nah, pengalaman kolom yang keempat ini adalah pengalaman yang menggembirakan. Nah, ini pengalaman menggembirakan yang betul-betul Anda alami, Anda tulis di sini. Nah, setelah Anda sudah mengisi kolom-kolom ini, maka di bawahnya Anda membuat doa syukur. Jadi di sini Anda menulis doa syukur karena Anda memiliki fisik yang bagus, yang lengkap, sifat-sifat baik, bakat dan kemampuan, dan pengalaman yang menggembirakan. Ini Anda tulis doa syukur di sini. Dan tugas ini Anda kirim ke Bapak melalui WA atau melalui email. Ini untuk tugas yang pertama. Yang berikutnya kita akan mendalami tentang sikap kita terhadap keunikan diri. Ini merupakan bahan kajian yang kedua, yaitu sikap terhadap keunikan diri. Setiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda dalam menanggapi keunikan dirinya. Ada orang yang merasa kecewa terhadap kenyataan dirinya saat ini, ada pula yang merasa bangga dan bersyukur. Ada yang menanggapinya secara positif, ada juga yang menanggapinya secara negatif. Masing-masing sikap akan berpengaruh terhadap tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentang bagaimana tanggapan kita atau sikap kita terhadap keunikan diri. Nah, untuk mendalami tentang sikap kita terhadap keunikan diri, maka ditugaskan Anda untuk tuliskan jawaban Anda dalam tabel berikut ini. Yang pertama, sikap positif terhadap keunikan diri. Ini sikap Anda, sikap positif terhadap keunikan diri Anda sendiri. Anda tulis sikap-sikap di sini, sikap yang positif. Yang kedua, Anda tulis juga dampak, pengaruh atau dampak terhadap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Anda bersikap positif terhadap keunikan dirimu, maka berpengaruh atau berdampak terhadap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anda menjelaskan apa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sikap negatif terhadap keunikan diri. Anda tulis negatif, bagaimana Anda menilai diri Anda itu merasa semuanya negatif. Nah, ini Anda tulis di sini. Yang jujur, ini Anda harus jujur, baik yang positif maupun yang negatif. Kalau pernah Anda merasa menilai dirimu negatif, Anda tulis di sini. Dan yang kedua, apa pengaruhnya atau dampak terhadap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Anda menilai diri Anda, merasa diri Anda negatif, maka apa dampaknya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang berikutnya akan kita mendalami tentang manusia sebagai citra Allah yang unik. Seringkali orang atau bisa juga Anda selalu bertanya-tanya,
Yang pertama, apakah keunikan yang dimiliki oleh manusia itu dikehendaki oleh Allah Sang Pencipta? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, apa sesungguhnya maksud Allah menciptakan manusia sebagai citra Allah yang unik? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28. Nah, ini kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai ayat 28. Kita baca bersama-sama. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, sekarang nilailah diri Anda sendiri, sejauh mana Anda sudah memancarkan diri Allah dalam hidupmu. Ini Bapak ulangi lagi. Nilailah diri Anda sendiri, sejauh mana Anda sudah memancarkan diri Allah dalam hidupmu sendiri. Nah, tulislah jawaban Anda dalam tabel berikut ini. Yang pertama, kolom citra atau gambaran yang ada pada Allah. Kolom yang kedua, citra atau gambaran Allah yang sudah Anda miliki atau yang sudah saya miliki. Bapak beri contoh satu. Misalnya, Allah adalah Maha Rahim atau Allah adalah Maha Pengampun. Ini gambaran atau citra Allah. Nah, sekarang citra atau gambaran Allah yang sudah ada pada diri saya atau yang saya miliki adalah saya mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saya mudah mengampuni kesalahan sesama. Ini contohnya. Nanti yang berikutnya Anda isi sendiri. Oke, tugasnya sudah ada 2. Anda pahami baik-baik. Ada 2 tugas. Nanti Anda kirim kepada Bapak lewat WA atau lewat email. Kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang diriku yang unik. Maka sekarang kita hening sejenak untuk bersama-sama merefleksi apa yang telah kita pelajaran tadi. Mari kita duduk tenang dan merefleksi pelajaran kita hari ini. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Anda telah belajar menyadari bahwa kamu adalah citra Allah yang unik. Sekarang resapkanlah kembali apa yang sudah Anda pelajari. Untuk itu, cobalah Anda membaca dan meresapkan kembali kutipan kitab suci dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28.
dengan cara menggantikan kata-kata yang dicetak tebal warna kuning dan di garis bawah dengan namamu sendiri. Jadi ada ganti huruf yang warna kuning dan digaris bawahi dengan namamu sendiri. Teks kitab Kejadian sebagai berikut. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Nah, manusia ini Anda ganti dengan namamu sendiri. Menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka ini Anda ganti dengan namamu sendiri. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia. Ini manusia Anda ganti dengan nama Anda sendiri. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakanlah dia, laki-laki dan perempuan. Jadi dia ini Anda ganti dengan nama Anda, lalu Anda pilih salah satu. Kalau Anda laki-laki, Anda baca laki-laki. Kalau Anda perempuan, Anda baca perempuan. Diciptakannya mereka, lalu ini mereka ini Anda ganti dengan nama Anda sendiri. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Mereka ini Anda ganti dengan namamu sendiri. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, sekarang Anda, Bapak beri waktu, Anda duduk diam, ya hening, Anda membaca kitab suci ini, kitab Kejadian ini secara perlahan-lahan semacam Anda berdoa. Ya, sudah paham bahwa kata-kata yang ditulis kuning, berwarna kuning dan garis bawah ini Anda ganti dengan namamu sendiri. Silakan Anda merefleksi. Nah, sebagai akhir pelajaran ini ada 4 soal yang Bapak berikan sebagai evaluasi untuk pelajaran kita hari ini, yaitu pertama, uraikanlah ciri-ciri yang menjadikan seseorang itu disebut unik. Yang kedua, jelaskan sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan beserta dampaknya pada tindakan. Yang ketiga, jelaskanlah makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Yang keempat, susunlah sebuah doa syukur atas dirimu yang diciptakan Tuhan dengan segala keunikan. Nah, 4 soal ini tidak perlu Anda menjawab. Tidak perlu Anda kirim kepada Bapak. Anda menjawab tulis di buku catatan Anda, karena ini kalau waktu kita semesteran atau mid semester atau ulangan harian, nah 4 soal ini yang akan Bapak berikan kepada Anda. Maka Anda jawab dan tulis di buku catatan Anda sebagai persiapan untuk ulangan harian atau mid semester atau semester. Nah, kalau soal ulangan atau semester tidak akan Bapak ambil di luar dari 4 pertanyaan ini untuk materi pertama. Ya, jadi Anda tidak perlu kirim kepada Bapak jawaban keempat soal ini. Yang Anda kirim adalah tugas tadi yang Bapak berikan kepada Anda.